Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam mata kuliah Functional Grammar ya, Functional Grammar. Dan ini adalah Functional Grammar 2. Ini pertemuan yang kedua ya minggu ini. Di pertemuan yang kedua ini, sesuai dengan RPS, kita akan menyelesaikan kajian makna yang pertama ya dari fokus functional grammar, yaitu makna interpersonal meaning, the grammar of interpersonal meaning. Sebelum kita bahas tentang apa itu the grammar of interpersonal meaning gitu ya, bagaimana cara menganalisis klausa dengan the grammar of interpersonal meaning, terlebih dahulu saya akan sampaikan persepsi ya. Kita mengingat kembali materi yang sudah kita kaji di dalam Functional Grammar 1, dan tujuan persepsi ini adalah mengingatkan kembali. Yang kedua, supaya dapat mengkaitkan kembali dengan materi Functional Grammar 2. Jadi nyambung gitu ya. Baik. Nah, slide ini merupakan kesimpulan apa yang sudah kita kaji di dalam Functional Grammar 1. Dan slide ini juga merangkum hal-hal inti yang sebenarnya sedang kita pahami bersama di mata kuliah Functional Grammar ini. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa ketika kita melihat bahasa, maka bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Ada 4 argumen, mudah-mudahan masih ingat, yang diungkapkan ya dalam teori semiotik sosial, dan mudah-mudahan juga masih ingat bahwa teori semiotik sosial ini adalah teori yang melatar belakangi functional grammar. Di sana argumen yang pertama adalah bahwa language is functional. Bahasa itu fungsional. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah to make meaning. Kemudian yang ketiga, bahwa makna itu dipengaruhi oleh konteksnya. Dan masih ingat bahwa konteks di dalam functional grammar itu ada 2. Jadi context of culture dan context of situation. Nah, kemudian yang keempat, bahwa proses menghasilkan makna itu merupakan proses semiotik, the process of meaning making by choosing. Jadi proses mengcreate makna, menghasilkan makna dengan cara memilih lexicogrammatical choice tertentu, memilih kata tertentu, memilih frase tertentu, memilih klausa tertentu. Argumen-argumen ini nanti kan diaplikasikan di dalam topik-topik inti yang dikaji di functional grammar ini. Misalnya tadi masalah functional dan functional to make meaning. Meaningnya ada berapa? Ada 3 di dalam functional grammar, yaitu makna apa saja. Dikenal dengan language metafunction ya. Jadi makna bahasa di dalam perfective functional grammar itu nanti kita kenalannya adalah dengan metafunction ini. Jadi makna yang pertama adalah makna ideasional. Makna ideasional. Makna ideasional itu di bagian segitiga itu ditunjukkan yang diarsir ya. Ini makna ideasional. Jadi yang diarsir ini metafunctionnya ada di sini ya. Ini makna ideasional ya. Kemudian ini makna interpersonal ya. Kemudian ini makna tekstual. Dan makna ideasional, untuk menjelaskan makna ideasional itu nanti dengan 2 alat, dengan 2 grammar, yaitu dengan makna experiential ya, atau transitivity. Ini juga yang di dalam, paling dalam ya di arsir ini, transitivity. Dan yang kedua adalah dengan clause complex ya. Clause complex ini yang miring, ini di sini yang agak hitam. Clause complex itu logical meaning.
Jadi untuk menjelaskan additional meaning itu kita perlu transitivity dan clause complex. Nah, ketiga makna inilah yang akan kita selesaikan di semester sekarang ya. Makna ideational itu apa sih? Makna interpersonal itu apa sih? Dan makna tekstual itu apa sebenarnya? Dan bagaimana cara menganalisis klausa berdasarkan ideational meaning, berdasarkan interpersonal meaning, berdasarkan textual meaning. Bagaimana cara melabelinya? Itu sebenarnya yang akan kita diskusikan di semester ini, gitu ya. Nah, maka fokus dari SFG itu pada dua hal secara teknisnya. Kita fokus pada maknanya nanti. Yang kedua fokusnya pada functional labeling. Fokus pada maknanya jelas tadi, maknanya adalah metafunction. Fokusnya pada labeling. Every meaning has different semantic categories in labeling the clause. Nanti melabeli makna ideational itu, melabeli klausa berdasarkan makna ideationalnya itu beda cara ngelabelin klausa berdasarkan makna interpersonal. Beda lagi berdasarkan makna tekstual. Jadi nanti kita punya 3 cara melabeli klausa berdasarkan makna yang berbeda-beda. Kemudian label makna yang berbeda-beda itu perlu saya ingatkan kembali itu asalnya dari mana ya. Jadi di dalam functional grammar itu dibedakan 3 jenis subjek. Dengan 3 jenis subjek yang berbeda, nanti kesananya bagian-bagian yang lainnya itu beda-beda lagi. Nah, nanti untuk makna ideational itu kita akan memakai istilah logical subject ya. Subjek logisnya itu berarti pelaku, maka disebut dengan aktor. Jadi istilah subjeknya itu nanti jadi aktor. He hit me misalnya ya, dia memukul saya, he-nya itu nanti aktor ya, logical subject. Nah, untuk interpersonal meaning nanti kita menggunakan grammatical subject. Subjeknya disebut subjek lagi. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama kali kita akan membahas makna interpersonal. Nanti bagian apa subjeknya nanti dilabeli dengan subjek. Nanti kesananya apa nanti kita diskusikan. Dan textual meaning itu nanti kita menggunakan istilah psychological subject. Apa namanya? Theme. Ini mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi kita punya 3 istilah subjek yang berbeda. Ada aktor, ada subjek, ada theme. Nah, ini contohnya, I give you a present. I itu aktor ya. Kemudian pada saat yang sama dia juga disebut subjek. Pada saat yang sama dia juga disebut theme. Kenapa? Aktor ini logical subject. Dia the door of the action, ya, pelakunya I. Kenapa dia subjek? Dia grammatical subject. Dia bagian yang dipredikasi. Ini dipredikasinya oleh gave, gitu ya. Maka dia disebutnya subjek. Kenapa disebut theme? Dia terletak di awal I. Jadi secara psikologis subjek itu kan di awal I. Nah, maka I di sini dalam waktu bersamaan dia bisa sebagai aktor, bisa sebagai subjek, dan juga bisa sebagai theme. Kemudian di sini ada contoh lain, I was given a present by my father. Nah, kalau I yang pertama ini dia subjek ya, bisa juga disebut theme. Tapi my father dia adalah aktor ya. Aktor itu pelakunya. Siapa yang memberikan present ini? Ya, berarti pelakunya my father, maka dia disebutnya dengan aktor gitu ya. Terakhir yang perlu kita ingat di segitiga ini ya. Jadi ketika kita melihat teks, maka itu tidak bisa dilepaskan dari konteks, semantik, dan juga leksikogramatikal gitu ya. Jadi sebuah teks itu kan sebenarnya dia memberikan makna. Maknanya ada 3, yang ada di tengah ini adalah makna dari teks gitu ya. Kemudian yang membungkus makna ini apa? Makna ini tidak bisa dilepaskan dari konteksnya ya, konteksnya. Context of culture dan context of situation. Nah, genre ini adalah context of culture gitu loh. Jadi makna yang di tengah yang hitam ini tidak bisa dilepaskan dari genre-nya, context of culture, dan tidak bisa dilepaskan dari context of situation-nya. Context of situation itu ya field, tenor, dan mode gitu loh. Mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Ini context of situation. Field itu what ya kan. Tenor itu who, mode itu how gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat ini. Jadi sekali lagi segitiga ini menggambarkan bahwa makna dari sebuah teks ini tidak bisa dipisahkan dari context of situation, register, dan juga context of culture atau genre.
Dan kita sudah ngebahas itu ya tentang context of situation, tentang genre, itu sudah kita bahas semuanya. Dan sekarang kita masuk ke lexicogrammatical choice-nya sebenarnya ya. Ini kan di semester 1 kita berbicara tentang konteks ya. Konteks dan kaitannya dengan semantik. Dan sekarang kita masuk ke lexicogrammarnya. Lexicogrammatical choice. Pilihan grammar dan pilihan katanya. Dalam bentuk apa? Ya ini. Nanti grammar yang menunjukkan additional meaning, yang menunjukkan interpersonal meaning, dan juga textual meaning. Nah ini kita fokusnya ke sini untuk semester ini. Mudah-mudahan sudah bisa terkoneksi atau nyambung dengan apa yang akan kita kaji di semester ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang makna interpersonal. Sebenarnya di semester 1 itu sudah sedikit kita bahas pendahuluan tentang makna interpersonal. Cuma di sini saya akan sampaikan kembali, mudah-mudahan bisa lebih menambah pemahaman. Makna interpersonal itu disebut dengan mood ya. Grammarnya itu nanti disebut dengan mood. Penulisan mood mohon diingat, mood untuk menyatakan dia makna interpersonal, dia menggunakan huruf besar semua, M-O-O-D, mood ya. Clause as exchange. Dan prinsip dasar untuk memahami makna interpersonal, kita melihat klausa, kita harus memahami klausa itu sebagai alat pertukaran. Apa yang dipertukarkan? Sebelum ke sana, saya akan jelaskan dulu apa sih yang disebut dengan makna interpersonal itu. Makna interpersonal itu adalah makna yang express speaker's attitude and judgment. Makna yang menunjukkan sikap dan juga penilaian dari pembicara. Nah, dari mana attitude dan judgment itu bisa dinilai? Mudah-mudahan juga masih ingat di semester yang sebelumnya kita sudah mengkaji cara menunjukkannya. Attitude itu nanti terkait dengan apa? Attitude dan judgment ini bisa terkait dengan apa? Oh, power relationship gitu ya. Bisa juga terkait dengan the degree of intimacy gitu ya. Misalnya begini, ketika kita meminta bantuan orang lain, close the door, bandingkan dengan would you like to close the door please. Kira-kira attitude dan juga judgment-nya berbeda enggak? Ketika pembicara mengucapkan open the door, would you like to open the door please, itu tentu berbeda karena lexicogrammatical choice-nya berbeda, karena mood-nya juga berbeda. Kalau dalam konteks interpersonal meaning ya, tuturan itu menunjukkan ya attitude yang berbeda. Kalau derajat formality ya, itu ketika penutur mengucapkan close the door, itu tentunya dari sisi keformalannya juga kurang ya, dalam arti kurang sopan gitu ya. Dia direct request, sedangkan yang kedua adalah indirect request gitu ya. Dia order something, ask someone to do something, yang satu secara langsung direct, yang satu dengan indirect. Nah, yang indirect ini lebih sopan, would you like to close the door, atau to open the door please. Nah, ini lebih sopan. Nah, itu jadi itu adalah makna interpersonal. Jadi kita bisa mengetahui attitude dan judgment-nya dari pembicara, penutur. Dan interpersonal meaning itu dalam konteks lexicogrammatical choice-nya itu direalisasikan melalui apa yang disebut dengan mood dan modality. Mood-nya huruf kecil ya, M-O-O-D-nya kecil ya. Kalau tadi kan mood-nya besar semua ya. Mood and modality. Maksudnya apa mood itu dan modality? Yang dari kedua hal ini kita bisa juga gunakan sebagai panduan menilai makna interpersonal. Mood refers to the speech role and speech function. Jadi mood itu refers to the speech role and the speech function. Apa itu speech role dan speech function? Speech role itu peran dari klausa, Nanti dalam konteks interpersonal meaning perannya itu apakah giving atau demanding. Perannya itu untuk giving something atau demanding something. Kalau giving itu information, kalau demanding itu good and services. Mudah-mudahan ini juga masih ingat ya.
Kemudian speech functionnya itu pilihan pola kalimatnya, apakah deklaratif, apakah imperatif. Deklaratif ataukah imperatif itu maksudnya ke speech function. Biar nggak bingung, ini saya contohkan di sini. You are totally wrong. Dia speech role-nya adalah dia giving. Giving apa? Information. Speech function-nya apa? Oh, in declarative mood type, diberikan secara, diungkapkan dengan cara mood type itu sama dengan speech function ya. Jadi dalam bentuk deklaratif. Close the door itu imperatif. Close the door itu demanding kan? Demandingnya good and service. Nah, kemudian modality itu apa maksudnya? Modality itu kata kerja bantu modal ya, kalau dalam istilah tata bahasa formal atau tradisional gitu ya. Termasuk mood adjunct. Apa itu mood adjunct? Ya nanti kita akan bahas juga di bagian interpersonal meaning ini, karena ada bagian dari klausa yang kita labeli dengan adjunct. Ini contohnya, ini mood adjunct itu. Fortunately, ya, he is an inspector. Jadi fortunately itu revolves attitude or judgment. The crop must be inspected. Nah, ini must be ini adalah modal operator. Revolves the speaker certainty. Jadi must itu menunjukkan seberapa yakin dari pembicara ya. Kata kerja bantu modal itu kan banyak ya. Ada must, ada can, ada might, dan semuanya punya the degree of certainty ya. Kalau tidak salah dulu di semester 1 juga saya sudah sampaikan ya. Ada slide yang membahas tentang jenis-jenis dari kata kerja bantu modal dan the degree of certainty-nya ya. Ada yang low, ada yang middle, ada yang high degree of certainty. Mudah-mudahan itu bisa dibuka kembali nanti ya. Selanjutnya, untuk makna interpersonal atau mood itu disebut sebagai clause as exchange. Kenapa? Kenapa kita harus melihat klausa itu sebagai alat pertukaran dalam konteks makna interpersonal? Itu karena making an utterance is an interactive event. Jadi sebenarnya ketika kita bertutur, ketika kita berbicara, itu sebuah peristiwa interaktif, sebuah peristiwa yang berbalasan, yang melibatkan siapa saja, melibatkan penutur dan mitra tuturnya, pembicara dengan pendengarnya, itu pasti berbalasan ya kalau orang berkomunikasi. Nah, pada saat bertutur itu antara penutur dan mitra tuturnya atau pembicara dengan pendengar itu ada sesuatu yang dipertukarkan, betul nggak? Iya, ada sesuatu yang dipertukarkan, dan sesuatu yang dipertukarkan itu tentunya nanti ada mode-mode tertentu cara mempertukarkannya, itu ada caranya tertentu, dan komoditas apa yang dipertukarkan di dalam interaksi itu juga ada komoditasnya. Nah, komoditinya apa? Ya, ketika terjadi komunikasi menggunakan satu speech role tertentu ya, speech role itu nanti apa ya? Nanti peran dari tuturan itu tadi ya, kalau nggak giving atau demanding. Jadi aktivitas komunikasi itu kan melibatkan speech role. Kalau dia tidak give ya, role-nya itu pasti dia demand ya. Jadi kalau ada orang berkomunikasi itu pasti memilih salah satu. Kalau nggak give pasti demand, itu berarti memilih speech role salah satu dari dua speech role itu ya. Ya, kalau nggak giving berarti demanding. Giving apa dan demanding apa? Nah, itu nanti pasti ada komoditi yang di giving dan juga di demand. Ada komoditas yang dipertukarkan. Nah, komoditasnya apa? Pilihannya komoditas itu kalau nggak informasi pasti good and services, barang atau jasa. Ya, jadi pilihannya itu, nggak ada pilihan lain. Jelas ya? Jadi kenapa mood itu disebut clause as exchange sebagai alat pertukaran? Karena ketika terjadi komunikasi atau tuturan menggunakan bahasa, itu hakikatnya adalah peristiwa interaksi antara penutur dengan yang mitra tuturnya atau pembicara dengan pendengar ya. Dan pada saat itu dia mempertukarkan sesuatu. Dan ketika berkomunikasi itu dia memilih salah satu speech rule, apakah giving atau demanding. Dan yang dipertukarkan apa? Mempertukarkan apa? Clause as exchange. Exchange apa? Exchange mempertukarkan salah satu dari dua komoditi, yaitu kalau enggak informasi, kalau enggak barang dan jasa.
Contohnya tadi close the door, itu kan giving atau demanding. Kalau close the door, close the door itu adalah demanding. Demanding apa? Service kan, ya, jasa untuk menutup pintu kayak gitu. Give me a pen misalnya, itu juga demanding. Demandingnya apa? Good, ya, maksudnya good and service gitu. Apakah kamu lapar? Berarti itu apa? Demanding information gitu loh. Nah, itu kenapa disebut sebagai close as etching, itu seperti itu ceritanya ya. Jadi sekali lagi, mood sebagai dasarnya sebagai close as etching, kita melihat bahwa peristiwa komunikasi itu melibatkan dua pihak yang dalam konteks peristiwa interaktif pasti pilihannya berbagai pihak itu memilih, ya, entah siapa yang memulai duluan, pasti dia akan memilih speech role, apakah dia giving atau demanding. Kalau givingnya apa, givingnya itu bisa information ataupun good and service. Demikian juga dengan demanding. Yang jelas give itu adalah invite to receive, kalau demand itu invite to give. Dan komoditinya sekali lagi good and services itu bisa object and action, dan satu lagi information itu ya bahasa itu sendiri. Baik, selanjutnya ini untuk petanya ya, peta speech role dan juga speech function ya. Peta speech role dan juga speech function itu tadi bisa disimpulkan dalam seperti ini. Jadi sebuah peristiwa komunikasi, speech role-nya itu kalau nggak giving, demanding. Ini pilihan ya, bisa giving, bisa demanding. Giving dan demanding, ketika terjadi peristiwa komunikasi yang giving dan demanding ini salah satunya, maka terjadi juga pertukaran komoditas. Dan pertukaran komoditas itu pilihannya good and service atau information. Ini bisa memilih salah satunya. Dan speech role ini nanti bisa disampaikan tuturannya itu dengan cara memilih, ya, memilih speech function tertentu. Apakah dia sebagai offering functionnya, sebagai commanding, sebagai statement, atau berbentuknya itu question. Nah, ini initiation ini adalah speech function ya. Jadi kalau di sini adalah speech role, kemudian ini speech function. Jadi speech role-nya dia giving atau demanding, kemudian diungkapkan dengan cara apa? Apakah offer, apakah itu comment, apakah berupa statement atau berupa question. Nah, ketika ini terjadi, pasti nanti lawan bicaranya itu akan memberikan respon. Ketika ini penutur memilih salah satu dari speech role dan direalisasikan dalam salah satu bentuk speech function ini, maka nanti lawan tuturnya akan memberikan respon. Responnya itu bisa positif dan juga bisa negatif. Kalau respon positifnya ini ada, kalau offer responnya berarti acceptance, negatifnya rejection namanya. Kalau comment, respon positifnya compliant, kalau negatifnya refusal. Kalau statement, acknowledgement, kalau negatifnya ya contradiction. Kemudian kalau question, positifnya pasti answer, kalau negatifnya nanti disebutnya disclaimer. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk slide ini, apa itu speech role dan juga speech function. Ini ceritanya kaitannya dengan cara yang dipilih oleh partisipan ya ketika terjadi komunikasi. Jadi ini juga ada kaitannya dengan kenapa mood itu sebagai melihat clause sebagai etching, sebagai alat pertukaran. Pertukarannya ini ceritanya gitu ya. Pertukarannya ya barang, informasi, barang dan jasa ya. Itu difasilitasi dengan cara apa? Oh, kalau nggak giving dia demanding. Kemudian dituturkan dengan cara bagaimana? Bisa offer, bisa comment, bisa statement, bisa dengan cara question. Gitu ya. Ini ada contoh ini. Misalnya you are totally wrong. Ini giving atau demanding? Oh, giving. Giving apa? Information. Kemudian speech functionnya disampaikan dengan bentuk apa? Oh, deklaratif atau statement. Mood types atau speech function sama ya. Kemudian contoh yang kedua, would you like to open the door please? Nah, ini demanding ya. Tapi disampaikan dalam bentuk apa? Question gitu loh. Meminta buka pintu, tapi ini dalam speech functionnya question atau interrogatif ya. Open the door itu demanding juga, tapi bedanya apa? Oh, dia imperatif atau comment. Baik. Selanjutnya kita masuk ke mood element ya.
Jadi elemen-elemen dari mood. Dan di sini poin penting dari bagian ini adalah kita ingin memahami ketika kita menganalisis klausa, kemudian kita harus melabeli dengan the grammar of interpersonal meaning. Itu bagaimana caranya? Maka pertama harus dipahami dulu bagian-bagian dari mood. Jadi ketika klausa itu dilabeli, ya itu nanti ada bagian yang disebut dengan mood, M-nya nanti O-nya kecil ya, O-nya kecil, D-nya kecil, dan ada bagian yang disebut dengan residu. Jadi ada bagian mood, ada bagian residu. Nah, nanti bagian mood ini ada elemen-elemennya. Jadi bagian apa saja dari klausa yang masuk ke dalam mood, bagian mana saja yang masuk ke dalam residu. Nah, ini akan kita bahas pada slide-slide yang ini dan juga slide berikutnya. Baik, apa yang disebut dengan bagian mood ya? Mood itu adalah bagian klausa yang paling penting dan itu tidak bisa dihilangkan dari klausa itu. Ketika itu dihilangkan maka akan membuat klausa tersebut menjadi tidak lengkap ya, atau akhirnya bukan menjadi klausa lagi. It carries the argument of the clause. Jadi ini memegang inti penting ya, argumen penting dari klausa itu ditentukan oleh moodnya. Contohnya ini, Dodo is not my teacher. Di dalam klausa ini, Dodo is not itu adalah dia moodnya. Kenapa? Ini dia yang paling pentingnya kan. Dodo is not. Dalam klausa ini ketika ini dihilangkan, maka klausa ini akan menjadi terganggu. My teacher doang kan nggak bisa. Ya kan? Dodo is not itu masih bisa. Kalau my teacher doang itu bukan klausa lagi kan. Dodo is not my teacher. Oke? Untuk menentukan sebuah bagian itu berfungsi sebagai klausa, itu kita bisa menggunakan question tag test. Contohnya nih, Dodo is not my teacher. Is he? Oh, he-nya itu siapa? Oh, Dodo. Oh, berarti Dodo. Ya, is he itu Dodo is not. Ya, kalau question tag itu kan lawan ya. Kalau di sini negatif, di sini positif. Kalau di sini positif, di sini negatif, ya kan? Tensesnya itu. Nah, ini is he berarti siapa itu? Oh, Dodo is not. She will come, won't she? Siapa itu? Oh, she will, gitu kan? Berarti she will. Oh, she will come, ya. Itu adalah mood. Nah, selanjutnya konstituen dari mood itu ada 3 ya. Ada yang disebut dengan subject, ada yang disebut dengan finite, dan ada yang disebut dengan polarity ya. Nah, subjek itu apa? Nah, ini adalah yang grammatical subject. Ingat ya, jadi di mood ini kita menggunakan istilah grammatical subject. Nah, subjek itu relies by nominal group. Dia biasanya berupa kata benda ya, kelompok kata benda. It is the constituent that is predicated by the verbal group. Ini konstituen yang dipredikasi. Ini kan grammatical subject ya, berarti bagian kalimat yang dipredikasi kayak gitu. Subject disebutnya. Jane Austen was the writer misalnya. Jane Austen ya subject. Oke. Was ini bagian dari verb gitu ya. The writer apa? Nah, nanti ini akan kita jelaskan belakangan ya. Maka di sini Jane Austen subjek, karena dia subjek maka dia masuknya ke mood. Nah, sekalian saja di sini pembahasan masalah finite ya. Subjek itu sudah jelas, finite itu apa? Finite itu adalah part of verbal group. Bagian dari kata kerja atau kelompok kata kerja yang menunjukkan apa? Tenses, kalau enggak modal, kalau enggak polar. Polar itu kutub ya. Yes, no, negatif, positif ya. Tense, modality, dan juga polarity. Itu maksudnya finite. Contohnya bagaimana? Jane Austen was the writer. Tadi was ini kan bagian dari verbal group. Ya, menunjukkan apa? Ini menunjukkan verb ya. Tense ini kalau mau ini ya, finite. Nah, ini finite menunjukkan finite. Tapi di sini finite-nya ini tidak menunjukkan, kalau menunjukkan tenses ini tensesnya ini adalah past tense karena dia was. Makanya karena subject dan juga finite, maka ini masuk ke mood. Ya, mood konstituen kan subject, finite dengan polarity.
Ini Jane Austen subjek, was finite, maka dia masuknya ke mood, ya kan? Sisanya apa? Sisanya nanti bagian klausa yang tidak masuk ke dalam mood, dia dikasih label residu. Nah, ini sebenarnya yang akan kita coba kaji ya, analisis, latih untuk melabeli makna interpersonal itu seperti ini. Kita membagi klausa ini menjadi dua bagian. Yang bagian utamanya dilabeli mood, sisanya adalah residu. Nah, pertanyaannya kembali, yang masuk ke mood itu konstituennya apa saja dan residu apa saja? Dan kita sampai pada apa nih? Mood konstituen. Ya, kalau dilabeli mood berarti nanti konstituennya yang berupa subjek, finite, dan polarity. Subjek dan finite, nah kita sedang bahas. Subjek sudah jelas, finite tadi sekali lagi dia adalah part of verbal groups realized by tense, modality, dan juga polarity. Ini contoh sekarang yang lain. She went to the theater. She jelas subjek, when itu jelas dia finite karena dia verbal group. Tapi finite-nya menunjukkan apa? Oh, dia menunjukkan tense. When itu menunjukkan tense. Dia satu lagi menunjukkan satu lagi, ada nanti ya. Nanti akan dibahas. Nah, apa ini? Nah, nanti akan dibahas. Jadi when yang jelas dia menunjukkan finite dan satu lagi menunjukkan titik-titik yang merupakan nanti elemen konstituen dari residu gitu ya. Contoh lain, Jane Austen can write. Ini jelas subjek. Can itu modal, ya kan, modality ya. Finite menunjukkan modal. Nah, ini makanya ini adalah mood, ya kan. Contoh lainnya, she is writer. Nah, ini contoh polarity. Jadi verbal group yang berupa to be itu masuknya ke polar. Kalau dia is, dia positif polaritinya. Kalau is not, dia negatif polarity, kayak gitu. Mudah-mudahan jelas sampai di sini ya. Kemudian ini finite yang menunjukkan polarity di sini, gitu loh. Harus dipisahkan ya. Jadi finite itu sekali lagi verbal group yang menunjukkan tenses, modality, dan juga polarity. Tapi di sini kan ada polarity lagi. Bedanya apa? Jadi polarity yang di sini adalah polarity yang merupakan bukan bagian dari finite, yaitu ini polarity that is not part of a finite, yaitu polarity yes or no which can be ellipsis. Jadi ketika kita menemukan yes, kata yes dan juga no yang itu bisa dihilangkan ya, which can be ellipsis. Yes, she is. Jadi yes-nya bisa dihilangkan ya, she is. Ini no, he is not. He is not. No-nya bisa dihilangkan. Nah, ini masuknya adalah polarity. Oke. Nah, karena di sini polarity, ini subjek, ini finite. Nah, maka ini semuanya masuk ke mood, ya kan ya. Oke, jelas ya? Baik. Ini jadi sekali lagi mood konstituen itu terdiri dari subjek, finite, dan polarity. Subjek udah jelas, finite pilihannya nih ya, tense, modality, atau polarity. Polarity bagian dari finite harus berbeda dengan polarity yang ini. Kalau polarity yang bagian dari konstituen, mood konstituennya ini adalah yes atau no yang bisa dihilangkan. Contohnya ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah selesai menjelaskan konstituen dari moodnya, sekarang kita bagian yang residunya. Bagian dari residunya ya, residu. Kalau residu itu konstituennya apa saja? Ada 3 ya, bagian klausa yang bisa masuk ke dalam residu. Yang pertama adalah predikator, yang kedua adalah komplement, yang ketiga adalah adjunct. Dan perlu diingat bahwa klausa sangat mungkin mengandung satu atau lebih dari komplement dan juga adjunct. Jadi komplement sama adjunct ini bisa muncul lebih dari satu kali di dalam sebuah klausa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah predikator. Ya, predikator itu apa? Bagian verbal group yang bukan finite itu adalah predikator. Ingat bahwa finite tadi ada 3 ya, tense, modality, dan polarity. Ya, jadi kalau yang nggak masuk tense, modality, dan polarity itu masuknya ke predikator. Kita kasih contoh di sini. She went to the theater. She itu kan subjek jelas. When itu ada verbal group yang menunjukkan tenses, ada. When itu kan past tense ya. Jadi finite tense. Berarti setengahnya lagi dia adalah
predikator gitu loh. Predikator dia ada verbnya. Predikator itu predicate gitu ya. Predicate untuk unsur verbnya itu go. Jadi predikatornya di sini adalah go gitu ya. Ketika jadi pasif tense-nya dia menjadi when gitu loh. Jadi when itu artinya kan go ditambah tenses past tense kan. Go-nya itu adalah predikator dan past tense-nya itu dia tensesnya itu adalah finite, bagian dari finite. Seperti itu. Itu ya disebut dengan predikator. Nah, kalau nanti bentuknya to be ini tidak mengandung unsur predikator. Dia langsung finite saja. Yang finite-nya polarity ya. Finite-nya maksudnya ke polarity. Ya, bisa positif, bisa negatif. Kemudian yang kedua adalah complement. Nah, complement itu typically relies by a nominal group that answer the question is what, to whom, did to what. It's potential to be subject but it's not. Jadi complement ini, complement ya, ini kalau dalam istilah formal atau tradisionalnya dia adalah objek ya, objek. Nah, objek. Jadi pemahamannya objek ya. Kalau menemukan objek, oh itu berarti complement. Gitu saja mudahnya ya. She went to the theater misalnya. She went to the theater ya. To the theater ini complement atau adverb ini ya. To the theater kan adjunct ini ya. Sorry, ini salah contohnya ya. Bukan she went to the theater ya. Ini aja. She gave her sister a new baby doll. Nah, ini udah jelas benar nih. She gave her sister new baby doll ya. Si subjek, give ini ada finite dan juga predikator, her sister ini complement, new baby doll juga complement. Ini complement muncul 2 kali. Nah, ini adalah residu gitu ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu ya, sampai ke residu dulu. Yang ini baru sampai pada complement. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke adjunct ya, ke adjunct. Untuk konstituen residu yang ketiga yaitu adjunct. Adjunct itu contributes additional element in the clause, adding some more information. Typically realized by an adverbial group or prepositional phrase. Nah, jadi adjunct itu kalau istilah formal grammarnya ya adverb gitu, kata keterangan. Jadi kalau kata keterangan biasanya kan adverbial group ya bentuknya itu, atau adverbial phrase gitu ya kalau istilah formalnya, atau di sini prepositional phrase gitu ya, itu berarti adjunct. Jadi kalau ada bagian klausa yang dia menunjukkan merupakan adverbial group atau prepositional phrase, maka itu adalah adjunct. Nah, adjunct itu nanti dibagi 3. Ini memang adjunct ini banyak sekali ya jenis-jenisnya. Ada circumstantial adjunct, ada modal adjunct, ada textual adjunct. Nah, adjunct ini tidak semua masuk ke residu ya. Tidak semua masuk ke residu. Kalau circumstantial adjunct itu semuanya nanti masuk ke residu. Kalau modal adjunct itu ada yang masuk ke mood, ada yang masuk ke residu. Nah, khusus textual adjunct ini tidak masuk ke dua-duanya. Textual adjunct itu nggak masuk ke mood dan juga nggak masuk ke residu. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi tidak semua adjunct itu masuk ke residu. Circumstantial adjunct itu masuk residu. Modal adjunct itu optional. Ada yang masuk ke mood, ada yang masuk ke residu. Dan textual adjunct itu semuanya nggak masuk mood dan juga nggak masuk residu. Demikian ya. Nah, untuk circumstantial adjunct kita akan bahas. Circumstantial adjunct itu mudahnya kalau istilah formal grammar itu seperti adverb ya, adverb of place ya, when ya, time ya, place itu where, manner how, adverb of matter itu about what dan sebagainya. Contohnya apa di sini? The Olympic game is celebrated every 4 year. Berarti kan ini every 4 year ini refers to time. Nah, maka dia masuk ke circumstantial adjunct, menunjukkan apa? Waktu. It will be held in Beijing. Ini menunjukkan circumstantial adjunct, place kan. She's not loudly. Loudly ini berarti manner ya, itu masuknya ke how, berarti kan circumstantial adjunct menunjukkan manner dan seterusnya. Ini contoh-contoh circumstantial adjunct.
Nah, ingat semua circumstantial adjunct itu nanti masuk ke residu gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke modal adjunct ya kan. Tadi kan ada circumstantial, sekarang kita lanjut ke modal adjunct. Nah, untuk modal adjunct ini dibagi-bagi lagi. Modal adjunct itu ada mood adjunct, ada polarity adjunct, ada comment adjunct, ada vocative adjunct. Nah, kalau mood adjunct sama polarity adjunct itu nanti masuk ke mood. Kalau comment adjunct sama vocative adjunct itu nggak masuk ke mood dan juga nggak masuk ke residu ini, comment adjunct sama vocative adjunct. Apa itu yang dimaksud dengan mood, polarity, comment, dan vocative? Kita akan bahas satu-satu. Mood adjunct. Nah, mood adjunct kalau mood holiday ini pilihannya ini ya. Jadi adjunct ya yang menunjukkan probability, usuality, intensification, presumption, inclination. Ini udah ada contoh ya. Perhaps, maybe, probably itu berarti probability. Berarti masuk mood adjunct. Sometimes, usually, never. Oh, itu usuality masuk juga mood adjunct. Really, absolutely, just somewhat itu intensification masuknya mood adjunct. Kemudian evidently, presumably, obviously, oh itu masuk presumption, itu mood adjunct juga. Happily, will itu inclination, itu mood adjunct juga. Terus Girard and Wicknell juga menambahkan mood adjunct itu ada juga yang obligation, ada juga yang readiness atau inclinationnya itu contohnya ini gitu ya. Obligation misalnya definitely, absolutely, possibly, at all costs, by all means. Kalau yang readiness atau inclination, readily, gladly, certainly, easily. Nah, ini menurut Girard dan Wicknell. Pokoknya kalau menemukan adjunct semacam ini, dia masuknya ke mood adjunct ya, mood adjunct. Dan ingat mood adjunct ini masuk ke mood. Oke, baik, ini contohnya. He sometimes act as superhero. Nah, ini jelas he subject, sometimes itu adjunct, jenisnya mood, makanya dia masuk mood ya. Finite-nya act ini menunjukkan finite tense dan juga ada unsur predikator gitu kan. Nah, kemudian di sini as superhero. As superhero itu dia masuknya adjunct juga as superhero karena apa? Dia sebagai ini kan role kan. As superhero. Sebagai superhero itu role, peran kan. Ya, dia adjunct juga. Nah, ini dia masuk mood tuh. Kemudian polarity adjunct. Nah, polarity adjunct ternyata adjunct ada polarity juga ya. Nah, ini nanti beda dengan polarity yang definite tadi ya. Polarity adjunct itu the expression of yes or no. Yeah, yep, no. Nah, yang single dia berdiri sendiri ya. May function as two different ways. Oh ya, jadi kalau kita ketemu yes atau no itu nanti bisa berfungsi sebagai polarity adjunct ya, as mood element. Kalau dia sebagai polarity adjunct, maka dia sebagai mood element. Contohnya ini, polarity adjunct yang berfungsi sebagai mood element itu ya, polarity adjunct itu yang yes atau no are standing in for an ellipsis clause. Jadi yang berdiri sendiri, yes. Nah, ketika kita bilang yes doang, maka itu adalah polarity adjunct, maksudnya mood. No, polarity adjunct, maksudnya mood, maksudnya begitu. Tapi ada juga polarity adjunct itu yang berfungsi sebagai textual adjunct. Kapan? Ketika yes no occur in unstressed initial position, introducing a clause not analyzed as mood element and not as residue. Jadi kalau yes no question tapi dia hanya introducing clause, yes sometimes they act as superhero, maka yesnya ini, nah yesnya ini dia polarity textual adjunct, dia nggak masuk ke mood, nggak masuk juga ke residu. Ingat ya, jadi yes ketika dia occur in unstressed initial position dan introducing a clause, jadi fungsinya introducing clause saja ini ya. Yes, sometimes the act as superhero ya, ini nggak masuk ke mood juga nggak masuk ke residu. Nah, kalau yang masuk ke mood yang single tadi ya yes atau no saja. Baik, selanjutnya masih ke modal adjunct, kita discuss ke comment adjunct ya. Comment adjunct itu adalah express the speaker comment on what he or she is saying. Contohnya apa? Frankly, apparently, hopefully, broadly speaking, understandably, to my surprise gitu ya. Nah, kemudian comment adjunct itu consider interpersonal element in the clause since they add an expression of attitude
or evaluation. Jadi comment adjunct itu akan memperkuat makna interpersonal ya nanti ya, comment adjunct itu. Contohnya apa? Kayak tadi, frankly, to my surprise. Nah, itu akan menambah attitude atau evaluation ya, expression of attitude and evaluation ya. However, Halliday argues that because the scope of comment adjunct is the entire clause, not just the finite element, they should be seen to operate outside the mood residue structure altogether. Oh, jadi kalau menurut Halliday, comment adjunct mah nggak masuk mood dan juga nggak masuk residu. Ya, kenapa? Karena comment adjunct itu dia menjelaskan keseluruhan klausa, gitu ya. Oke, menjelaskan skupnya keseluruhan klausa, bukan salah satu bagian dari klausa itu. Maka dia dimasukkan, nggak masuk ke mood dan juga nggak masuk ke residu ya. Ini ada beberapa contoh comment adjunct ya, menunjukkan admission, frankly, assertion, honestly, really, how desirable, luckily, hopefully, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh comment adjunct. Kalau menemukan yang seperti ini, ingat dia dimasukkan di luar mood dan juga di luar residu. Contohnya ini, unfortunately she never participated in the competition. Nah, unfortunately itu adalah comment adjunct ya, dia ditempatkannya di luar mood dan juga di luar residu. Kemudian vocative adjunct yang terakhir dari modal adjunct, function to control conversation, to address other speakers, to get their turn to speak ya. Fungsinya untuk mengontrol percakapan ya, dan juga untuk mempersilahkan orang lain untuk mengambil bagiannya ketika dalam berbicara. Contohnya ini, did you participate in the competition, Jane? Nah, Jane itu dia vocative adjunct. Itu kan control conversation, to address other speaker, to get their turn to speak, supaya Jane-nya juga nanti memberikan respon kan. Nah, ini vocative adjunct ini dia nggak masuk mood dan juga nggak masuk ke residu gitu loh. Baik, itu untuk adjunct yang jenis kedua, modal adjunct. Satu lagi kita akan jelaskan jenis adjunct yang terakhir, yaitu textual adjunct. Ini textual adjunct ini tidak masuk ke mood dan juga tidak masuk ke residu. Textual adjunct ini ada dua jenis, conjunctive adjunct dan continuity adjunct. Kita bahas yang pertama dulu, conjunctive adjunct. Conjunctive adjunct itu mudahnya adalah ditunjukkan oleh cohesive conjunction ya. Cohesive conjunction ya, kata penghubung ya. Misalnya however, moreover, nevertheless, in other words, yang menunjukkan apa saja, elaboration, extension, enhancement ya. Elaboration itu in other words ya, elaboration, extension itu sama dengan ya, extension itu extension itu menambahkan informasi ya, menambahkan informasi. Kalau enhancement ya, enhancement itu multiply information ya, giving more detail, itu enhancement. Contohnya kalau yang elaboration itu in other words. Kalau extension itu gampangnya ya and gitu, itu extension. Kalau enhancement moreover gitu ya, however ya, ini enhancement ya. Oke. Kita lihat di sini, however itu adjunct, itu tekstual adjunctnya conjunctive ya, maka dia karena masuknya tekstual adjunct dia di luar mood dan juga di luar residu. Nah, ini untuk conjunctive adjunct. Nah, untuk continuity adjunct itu occur to introduce a clause and signal that a response to parallel talk is about to be provided. Misalnya well, yeah, oh, ya ketemu ekspresi semacam ini ya, well, yeah, oh, maka dia masuknya ke di sini continuity ya, continuity adjunct. Maka well ini di luar mood dan juga di luar residu. Saya kira jelas ya untuk conjunctive sama continuity ini sangat terbatas jenis-jenisnya ya, jadi sangat mudah dikenali. Pokoknya kalau conjunctive berarti ada fungsi konjungsinya ya, penghubung ya, however, moreover, nevertheless, in other words, conjunction aja itu, maka itu nanti di luar mood dan juga di luar residu ya. Oke. Kalau yang continuity adjunct
Ini juga di luar mood dan juga di luar residu. Oke, ini sebagai tambahan. Terakhir, more type of moods. Jadi mood itu bisa juga dibagi berdasarkan indikatif atau imperatif ya. Indikatif itu diantaranya adalah deklaratif, interrogatif, yaitu maksudnya indikatif mood ya. Jadi kalau ada pilihan mood type deklaratif, interrogatif itu termasuknya indikatif, jenis mood yang indikatif. Ada juga yang imperatif ya. Kalau deklaratif jelas ya, itu statement ya, mood statement itu indikatif. Kalau interrogatif yang tanya ya, yang question itu bisa WH question, bisa polar. Kalau polar question itu yang question pakai to be. Are you a student? Itu polar ya, polar interrogatif. Are you hungry? Nah, itu juga polar interrogatif. Kalau imperatif, close the door, itu kan imperatif ya. Nah, jadi mood itu ada indikatif, ada imperatif. Ini pembagian mood yang lain ya, jenis-jenis mood yang lain. Kalau indikatif itu deklaratif dan juga interrogatif. Nah, oke. Nah, untuk WH elemen ya, WH elemen, WH elemen ya. Pertanyaan yang menggunakan WH itu bagaimana menganalisisnya? Kalau WH elemen yang itu menggantikan subjek, maka dia itu bagian dari mood. Contohnya who wrote that book. Who ini kan conflated with subject, menggantikan subjek, maka dia maksudnya mood. Tapi kalau WH elemen yang conflated with complement ya, itu bagian dari residu. Misalkan what do you mean? What ini kan menggantikan objek ya, atau complement gitu ya, maka dia bagian dari residu. Nah, kemudian termasuk when conflated with circumstantial adjunct ya. When itu kan menunjukkan waktu ya, circumstantial adjunct. Nah, dia itu juga bagian dari residu. Baik, demikian untuk penjelasan tentang elemen-elemen dari mood. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal yang masih bingung, silahkan nanti bisa disampaikan di kolom komentar, atau silahkan didengarkan lagi penjelasan ini dari awal. Jika masih belum jelas juga, nanti bisa didiskusikan. Sekali lagi bisa disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan, kita ketemu di minggu yang akan datang. Kita akan coba latihan menganalisis klausa dengan sistem mood ini, praktiknya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.